Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis modeling bagian yang pertama. Ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kenapa nanti kita melakukan analisis analisis dari perangkat lunak untuk kebutuhannya nanti seperti apa. Kemudian ada definisi dari analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga nanti ada langkah-langkah analisis. Kemudian yang keempat ada model pendekatan analisis. Itu nanti yang akan kita bahas ya. Sebelumnya silakan bisa persiapan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita akan membahas mengenai materi analisis modeling bagian yang pertama ya. Jadi apa itu analisis modeling? Nanti kita akan bahas. Kemudian ada langkah-langkahnya. Jadi analisis ini merupakan tahapan ya dalam pengembangan perangkat lunak, di mana kemarin sudah kita bahas mengenai requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa analisis kebutuhan ini dilakukan. Kemudian ada definisi ya, definisi dari analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dari analisis kebutuhan. Dan yang keempat adalah ada model pendekatan analisis. Baik, untuk yang pertama, jadi ada alasan kenapa analisis kebutuhan ini dilakukan. Nah, kita bisa lihat dari ilustrasi gambar ya, kenapa analisis kebutuhan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, sebelah kiri itu ada rekayasa kebutuhan ya, atau requirement engineering, seperti materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada fase perancangan ya, perancangan sistem. Kemudian di tengah ini ada tahap analisis modeling ya. Jadi di sini bisa kita analogikan bahwa analisis ini merupakan penghubung antara rekayasa kebutuhan atau requirement engineering dengan perancangan atau desain ya. Jadi di sini ada keterangan tanpa saya, maksudnya di sini adalah tanpa tahap analisis modeling, kebutuhan yang sudah kita dapatkan di fase rekayasa kebutuhan atau requirement engineering ini tidak ada artinya bagi software designer. Jadi untuk analisis modeling ini memang menjadi penghubung ya, penghubung antara fase sebelumnya di fase requirement engineering dengan fase desain atau perancangan. Nah, ini merupakan alasan ya kenapa analisis ini dilakukan. Nanti analisis ini mencakup beberapa hal ya, bisa mencakup untuk analisis dari desain prosedurnya, kemudian analisis datanya, lalu nanti kita juga akan melakukan pemodelan ya. Pemodelan ini bisa kita gunakan sesuai dengan metodologi yang digunakan. Misalkan menggunakan structure analysis dan design (SAD) ataupun object oriented analysis dan desainnya. Nanti kita akan bahas untuk fase analisisnya dulu. Oke, selanjutnya kita ke definisi. Jadi analisis kebutuhan ini punya definisi bahwa penguraian kebutuhan-kebutuhan yang utuh ke dalam bagian komponennya. Nah, di sini punya maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi ya, apa yang dievaluasi, ada permasalahan dan hambatan, kemudian bisa diusulkan perbaikan. Jadi ketika teman-teman sudah mengumpulkan kebutuhan di fase sebelumnya atau di fase requirement engineering ya, kita di sini memetakan, mengidentifikasi kira-kira ada masalah apa sih di lokasi tersebut atau di domain yang kita lakukan pengembangan ini. Nah, kita evaluasi ada permasalahan ataupun hambatan apa. Nah, ini merupakan definisi dari analisis kebutuhan ya. Jadi menguraikan sebuah kebutuhan atau kebutuhan yang utuh ke dalam komponen. Ya, di sini
untuk bisa dilakukan perbaikannya. Kita usulkan seperti apa, nanti kita desain, kemudian kita implementasikan. Oke, itu untuk definisi analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya kita bahas ya mengenai analisis ini lebih berfokus pada what, not how ya. Jadi apa sih yang kita temukan, apa sih yang menjadi masalah. Jadi ini yang menjadi fokus ya, fokus on what. Jadi fokus pada apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi hambatan, apa yang kita temukan ketika proses requirement engineering, kemudian selanjutnya fase-fase analisis, desain dan seterusnya. Nah, ini fokusnya di situ, apa gitu ya. Apa masalahnya, apa hambatannya, bukan bagaimana cara penyelesaiannya, bukan how ya, tapi apa ya, apa masalahnya. Jadi kalau kita katakan bahwa analisis ini memang lebih berfokus kepada pemodelan dari masalah ya. Fokus pada pemodelan masalah, kemudian kalau nanti di perancangan ini fokus pada pemodelan solusi ya. Jadi kalau di analisis kata kuncinya adalah kita memodelkan masalah, kalau di perancangan nanti adalah memodelkan solusi. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya ya di fase analisis kebutuhan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri ada 4 langkah ya. Ketika kita ingin melakukan analisis kebutuhan, ini ada 4 langkah. Yang pertama tentunya kita identifikasi, kemudian yang kedua kita melakukan pemahaman ya, pemahaman apa nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga ini adalah pemodelan ya. Pemodelan ini merupakan core of analysis ya, atau kita sebut sebagai inti dari analisis ini ada di pemodelan. Kemudian yang keempat tentunya adalah jangan lupa kalau dari sisi dokumentasi ya, kita pembuatan laporan. Ini terkait dengan analisis kebutuhan, bahwa analisis ini punya inti di pemodelan ya. Nah, ini tahapnya, kemudian kita lihat penjelasannya ya satu persatu. Nah, untuk identifikasi, jadi apa sih yang diidentifikasi? Ini mengidentifikasi ini punya tujuan untuk memilih masalah mana yang akan dipecahkan dari kebutuhan yang didapat. Jadi kita pilih masalahnya ya, karena tadi inti dari analisis adalah pemodelan. Tentunya kalau dari definisi analisis sendiri adalah memodelkan masalah ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah memilih masalah ya, kira-kira masalah mana yang akan dipecahkan ya. Kalau di analisis ini tentu kaitannya dengan masalah-masalah yang mungkin muncul selama fase pengembangan perangkat lunak. Nah, ini ya setelah masalahnya sudah dipilih ya, sudah mana sih yang akan kita selesaikan, masalah mana. Nah, yang kedua adalah pemahaman ya. Untuk pemahaman ini kita bisa mempelajari prosedur manual yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemodelan sistem. Nah, ini fase pemahaman. Kita pahami seperti apa prosedur manual yang sedang berjalan saat ini. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar dalam memodelkan sistem ya di langkah yang ketiga. Nah, ini langkah yang ketiga adalah pemodelan atau core of analysis. Nah, di sini untuk pemodelan ini membentuk hasil pemahaman kebutuhan menjadi model-model ya, bisa menggunakan alat bantu juga analisis kebutuhan, perangkat lunak yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari perancangan. Nah, kita biasanya ada dua metodologi ya. Yang pertama adalah SAD, Structure Analysis dan Design. Kemudian yang kedua Object Oriented Analysis dan Design. Nah, ini alat bantunya nanti bisa berbeda ya. Alat bantunya misalkan untuk memodelkan. Kalau di DFD kita bisa menggunakan Visio ya. Kemudian misalkan kalau mau menggunakan yang Object Oriented kita menggunakan UML, toolsnya banyak ya. Mungkin bisa menggunakan Rational Rules, kemudian Enterprise Architect, ada SysML, ada Argo UML, ada Star UML. Nah, ini kita bisa sebut sebagai alat bantu ya untuk melakukan pemodelan dari proses analisis perangkat lunak tadi. Nah,
Tentunya kemudian yang keempat setelah kita melakukan pemodelan, tentunya kita buat laporannya ya. Ini sangat ditekankan ya bahwa perangkat lunak yang kita bangun ini tentunya harus punya dokumentasi. Jadi ada pembuatan laporan dengan format standar yang berisi hasil dari setiap langkah analisis kebutuhan. Kita nanti akan melakukan dokumentasi dalam bentuk dokumen SKPL ya. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pendekatan tadi ya, saya sebutkan tadi ada dua. Yang pertama ada SAD, ini Structure Analysis and Design, ini pendekatan analisis yang terstruktur, lebih kepada orientasinya adalah kepada proses ya. Khusus untuk di mata kuliah ya, kita akan bahas mengenai analisis terstruktur ini di RPL ini ya. Pendekatan ini fokusnya pada rekayasa proses dan data. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah Object Oriented Analysis dan Design. Ini pendekatan analisis yang berorientasi kepada objek ya, atau Object Oriented OO. Nah, ini akan dipelajari nanti lebih dalam di RPLL, ataupun bisa juga nanti ketika ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design. Nah, ini fokusnya pada rekayasa objek ya, yang meliputi ada atribut dan metode beserta relasinya. Nah, ini ada dua pendekatan dari analisis kebutuhan ya, yang biasanya digunakan. Ya. Kalau untuk di dunia industri biasanya sudah menggunakan yang nomor dua ini ya, mayoritas banyak menggunakan yang berorientasi objek. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas ya dari yang pertama ya, karena kita belajar mengenai analisis yang terstruktur. Dari sini kita mulai dengan mengasumsikan data dan proses yang mengubah data sebagai entitas yang terpisah ya. Jadi untuk analisis terstruktur ini fokusnya adalah pada data dan proses. Kemudian objek data ini dimodelkan untuk mendefinisikan dengan cara ya mendefinisikan atribut dan relasi yang dimiliki. Nah, ini nanti terkait dengan pemodelan data, tentunya ada di IRD ya, kalau menggunakan yang terstruktur. IRD ini Entity Relationship Diagram. Ya, teman-teman mungkin banyak belajar di mata kuliah basis data. Nah, ini belajar mengenai IRD ya. Kemudian yang ketiga ada proses yang memanipulasi objek data. Ini dimodelkan dengan cara menggambarkan bagaimana proses tersebut mengubah data sebagai aliran objek melalui sistem. Nah, ini proses-proses ini nanti kita akan modelkan dengan namanya diagram data flow diagram ya, atau DFD. Nanti kita akan coba di pertemuan selanjutnya. Nanti saya sediakan tutorialnya juga ya. Oke, selanjutnya untuk yang pertama yang tadi harus kita lakukan ketika melakukan proses analisis adalah salah satu tahapannya adalah melakukan analisis sistem yang sedang berjalan. Nah, jadi di sini ketika teman-teman sudah melakukan proses atau fase requirement engineering atau rekayasa kebutuhan, nah di sini teman-teman juga bisa melakukan proses analisis ya, analisis sistem yang sedang berjalan. Misalkan kita mau mengembangkan aplikasi e-commerce. Nah, dari sini kita harus pelajari dulu yang sedang berjalan di toko atau misalkan di distro tersebut ini apa, seperti apa. Nanti kita akan melakukan analisis masalah, kemudian analisis prosedur manualnya seperti apa, analisis aliran dokumen manualnya, dan analisis aturan bisnis ya. Mana nanti kita akan melakukan pemodelan menggunakan flow map ya untuk analisis sistem yang sedang berjalan. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk analisis masalah. Jadi apa definisinya? Kita di sini perlu mengumpulkan dan memilah-milah masalah yang merupakan inti dari ide pembangunan perangkat lunak. Nah, misalkan teman-teman mau mengembangkan aplikasi e-commerce untuk sebuah toko. Nah, tentunya di sini
kita pilih, kita kumpulkan kira-kira ada masalah apa, kenapa kok harus membuat toko online misalkan, toko secara online kita buat di web misalkan web untuk toko kita. Nah, kenapa kita harus membuat toko online ya? Ternyata kita menemukan masalah bahwa penjualan secara konvensional ya, secara langsung tatap muka ini ada masalah misalkan di keterbatasan pelanggannya ya. Nah, kalau kita membuat aplikasinya, kita buat webnya, ini bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alasan, misalkan tadi pengembangan aplikasi e-commerce ya. Ini untuk contoh saja. Nah, kemudian ini untuk analisis masalah ya di sistemnya e-commerce ini contoh biasanya akan menemukan masalah terkait dengan pengadaan barang ya. Pengadaan barang ini juga bisa menjadi masalah kalau misalkan kita punya keterbatasan channel ataupun relasi ya. Nah, misalkan dengan adanya online ini, siapa tahu nanti ada supplier atau distributor yang melirik, oh ternyata toko ini membuka toko pakaian, ternyata saya bisa menyetor kainnya ke toko tersebut. Nah, ini juga bisa ya untuk pengadaan barangnya. Kemudian dari sisi penjualan ya, misalkan penjualan kalau via online ini otomatis akan menjangkau lebih banyak konsumen dibandingkan penjualan hanya via offline ya, toko offline. Jadi toko secara langsung ini ya mungkin kalau yang sudah punya pelanggan bisa ramai, tapi kalau yang masih baru tentunya penjualannya juga belum bisa dikatakan banyak ya. Maka solusinya adalah dengan membuat e-commerce tadi. Nah, mungkin dari sisi laporan penjualan ya kalau misalkan secara offline kita tulis tangan ataupun misalkan diketik. Nah, ini juga bisa kita update ya, kita upgrade laporannya by sistemnya ketika ada pembelian masuk kita jual kemudian nanti terekap otomatis. Nah, ini bisa menjadi untuk proses analisis ya. Jadi pengadaan barangnya ini ada masalah apa, penjualannya ada masalah apa, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi tokonya, kemudian dari sisi laporan penjualan. Nah, ini untuk contoh bahwa masalah ini bisa muncul dari 3 hal ini. Ya, tidak menutup kemungkinan juga bisa muncul masalah-masalah yang lain yang bisa kita analisis ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita melakukan analisis dari masalah yang kita temui ya, kita bisa melakukan analisis prosedur manual ya. Nah, prosedur manual di sini seperti apa? Jadi kita bisa menuliskan skenario tentang prosedur yang berlaku. Misalkan penjualan misalkan di toko. Nah, kita tulis pelanggan harus datang ke toko, kemudian setelah masuk ke toko, pelanggan bisa memilih produk yang ada di etalase, kemudian membawa ke kasir, di scan, kemudian dihitung total harganya berapa, dibayar, baru barang bisa dibawa pulang. Nah, ini bisa sebagai prosedur manual yang berlaku. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa manual belum tentu prosedur yang tidak menggunakan komputer sebagai alat bantu. Ya, maksudnya di sini adalah seperti yang saya jelaskan barusan bahwa ketika kita beli di toko, tentunya si kasir ini menggunakan mesin komputer ya di situ. Nah, ini juga bisa menggunakan alat bantu komputer ya. Ini bisa kita katakan masih secara manual ya, karena kalau kita bicara secara full otomatis ya, nah kita beli secara online, kemudian kita check out, kita masukkan keranjang online tadi, lalu kita check out tadi, bayar buat pesanan, lalu pilih jasa pengiriman, lalu setelah itu barang dikirim. Nah, ini kita harus melakukan analisis prosedur manualnya seperti apa. Nanti kita kasih contoh ya. Nah, ini contoh dari analisis prosedur manual ya untuk penjualan barang. Nah, ini tadi sudah saya bilang, yang pertama adalah pembeli memilih barang yang ada di counter atau di etalase, kemudian menyerahkannya ke kasir. Nah,
Setelah itu kasir mencatat data penjualan, ya, bisa di mesin kasir ataupun mungkin yang menggunakan komputer ataupun smartphone yang sudah terintegrasi dengan aplikasi kasir. Nah, ini juga bisa nanti dicatat di mesin atau di smartphone. Nanti mesin kasir ataupun smartphone ini akan menampilkan informasi jumlah pembayaran, ya. Nah, mesinnya ini menampilkan jumlah pembayaran kepada kasir, lalu kasir akan memberitahu jumlah pembayaran kepada pembeli. Nah, setelah itu pembeli membayar sesuai dengan jumlah pembayaran. Nah, setelah itu kasir mencatat data pembayaran, ya, si pelanggannya bayar, kemudian mesin ini akan mencetak nota penjualan yang berisi informasi penjualan barang dan seterusnya. Ini untuk analisis prosedur manualnya, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis. Jadi ternyata ketika kita membuat e-commerce ini harus ada analisis prosedur manual. Contohnya adalah penjualan barang. Berarti harus dicatat dulu nih tahap-tahapannya yang dilakukan di toko offline-nya seperti apa. Nah, ini kita ilustrasikan dengan gambar, ya. Jadi ada beberapa tahap di sini, ada kasih nomor, ya. Pelanggan, kasir, kemudian kembali lagi ke pelanggan. Nah, yang pertama pelanggan menyerahkan barang, kemudian yang kedua si kasir ini mencatat data penjualan, kemudian yang ketiga si pelanggan bayar, kemudian yang keempat dicatat data pembayarannya, ya, di mesin kasir oleh si kasir ini. Kemudian yang kelima mencetak struk, ya, ada struk di situ, ada informasi misalkan jumlahnya, nama barangnya, kemudian harganya, ada totalnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu si pelanggan akan menerima struk barang dan mungkin kalau jika ada kembalian bisa menerima kembalian. Nah, ini untuk di proses kasir ini ada proses penggunaan atau interaksi perangkat lunak dengan pemakai. Ada interaksinya antara manusia dan komputer. Ya, ini di kasir dengan mesin kasir. Ya. Nah, ini bisa kita gambarkan, ya, untuk proses analisis prosedur manual ini kurang lebihnya seperti ini. Ini dari salah satu contoh saja untuk penjualan barang. Mungkin ada juga proses pengiriman, prosedur manualnya seperti apa, ini bisa kita gambarkan juga, ya. Lalu selanjutnya, ya, kita gambarkan setelah kita analisis prosedurnya seperti apa. Nah, dari pencatatan dan pemodelan alur dokumen manual ini bisa kita gunakan, ya, kita gambarkan ke dalam sebuah prosedur manual. Nah, untuk alat bantunya yang bisa digunakan adalah flow map, ya. Kita memodelkan dokumen-dokumen manual ini dengan menggunakan flow map. Ya, seperti apa kita lihat, ya. Nanti ada gambaran flow map-nya, ya, nanti setelah ini. Kemudian sebelum itu kita bahas dulu untuk aturan bisnis, ya. Jadi setiap toko ini pasti punya aturan bisnis yang berbeda, ya. Teman-teman mungkin sudah familiar, ya, saya sebut misalkan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, JDID dan lain sebagainya. Ini punya aturan bisnis yang berbeda tentunya, ya. Teman-teman bisa lihat mungkin dari logonya, kemudian dari warna aplikasinya. Kalau Shopee ini warnanya oranye, warna hijau untuk Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, aturan bisnis ini merupakan identifikasi dan pencatatan aturan baik yang tertulis maupun lisan yang berlaku di lingkungan sistem, kemudian memberi pengaruh terhadap pembangunan sistem. Nah, untuk aturan bisnis, ya, ini ada contohnya. Jadi untuk aturan analisis bisnisnya, untuk yang pertama, jadi ini contoh, ya. Diskon 10% akan diberikan apabila jumlah pembayaran lebih dari sama dengan 1 juta, ya. Jadi ketika teman-teman belanja misalkan di toko atau di supermarket A, ternyata kalau belanjanya minimal 1 juta, ya, ini akan mendapatkan diskon. Tapi kalau misalkan masih 900.000, ya, tentunya nggak akan dapat diskon. Ini salah satu trik bisnis, ya. Jadi kita sebut kalau dari sisi IT ini adalah
untuk aturan bisnis ya. Oke, kemudian yang kedua adalah diskon khusus akan diberikan pada barang-barang yang berlabel sale setiap bulannya. Kemudian bisa juga yang ketiga, ini aturan bisnis yang bisa dimunculkan ya. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau menggunakan kartu kredit berlogo Visa ya. Visa ini bisa di luar negeri ya, ataupun Mastercard. Nah ini aturan-aturan bisnis yang memang terjadi banyak yang kita temui ya. Ketika misalkan kita belanja secara offline, kemudian kita belanja di toko, ada toko yang memang menyediakan pembayaran via debit, ada juga yang memang harus cash ya, harus cash ya. Jadi nggak bisa pakai debit ataupun transfer, harus cash. Nah ini merupakan aturan bisnis yang berbeda ya antara satu toko dengan toko yang lain. Nah, kemudian ada juga contoh aturan bisnis yang lain, ini terkait dengan sistem informasi perpustakaan misalkan ya. Ini bisa berlaku di perpustakaan ya. Denda akan dikenakan apabila pengembalian buku terlambat 3 hari dari seharusnya. Nah, ini untuk sistem informasi perpustakaan. Ada juga yang perpustakaan misalkan memberi aturan bisnis, pengembalian bukunya terlambat 7 hari baru dikenakan denda. Kalau masih terlambat 3 hari tidak masalah ya. Kemudian yang kedua ini juga ada aturan bisnis ya, contoh aturan bisnis di e-commerce ya. Barang yang layak retur adalah barang yang cacat fisik, salah pengiriman atau salah model dan warna. Nah, selain itu mungkin tidak bisa diretur. Nah, ini contoh dari e-commerce ya. Kadang kalau teman-teman belanja di misalkan di Shopee, ada toko yang memang menyediakan form untuk retur ya atau pengembalian ya. Misalkan nanti ketika ada sesuatu yang memang tidak cocok, oh produknya salah, warnanya salah, kemudian ini tidak sesuai, maka nanti harus diretur. Nah, biasanya ada toko yang memang menyediakan form retur, tapi ada juga toko yang memang tidak sesuai ya, tidak harus melakukan retur ya kalau tidak sesuai. Kemudian yang ketiga ada aturan bisnis misalkan di CRM, Customer Relationship Management, ya ini terkait dengan layanan pelanggan. Jadi keluhan yang diberikan customer harus dilayani maksimal 1 kali 24 jam. Jadi ketika ada komplain 1 kali 24 jam baru dilayani, atau bisa juga kita lihat sebagai bahwa pelayanan ini memang harus dilakukan selama 24 jam ya. Kadang ada misalkan operator telepon ini menyediakan layanan untuk customer ini 24 jam ketika ada komplain. Ada juga yang mungkin ada operator ini yang hanya melayani ketika jam kerja, misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore saja. Nah, ini ada juga ya. Jadi memang terkait dengan aturan bisnis yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang terkait. Nah, ini kita tadi ya ke flow map. Jadi flow map ini merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menggambarkan prosedur dan dokumen manual. Tadi kita sudah ada contoh ya, pelanggan ketika melakukan penjualan ya, ada pelanggan, ada kasir dan mesin kasir. Ini tahapannya ya. Kita pahami dulu ya prosedur dan dokumen manual yang kita buat. Tadi ada pelanggan menyerahkan barang, kemudian si kasir mencatat data penjualan, kemudian si pelanggan bayar, kemudian si kasir akan mencatat, lalu dari mesin kasirnya ini akan mencetak struk pembayaran, kemudian yang keenam si pelanggan ini akan menerima struk barang maupun kembalian jika ada kembaliannya. Kita pahami di sini. Nah, kalau sudah paham baru kita gambarkan nanti dalam bentuk flow map ya. Tentunya flow map ini punya rule of thumb-nya, jadi aturan-aturannya ada di sini. Yang pertama,
bahwa flow map ini digunakan untuk memodelkan aliran dokumen pada sistem yang sedang berjalan ya. Jadi prosedur manual yang sedang berjalan ini seperti apa, ini bisa digambarkan dengan flow map. Kemudian bentuk dokumen ini bisa berupa manual, yang manual di sini maksudnya mungkin dari yang dicatat di kertas atau buku besar ataupun berupa file komputer. Nah, kemudian satu alir dokumen ini ada input, proses, dan output. Ini harus dipahami ya. Nanti ada simbol-simbolnya juga ya. Kemudian apabila ada kondisi yang dikenakan alur pada poin 3, ini tetap diperhatikan ya. Misalkan nanti di flow map ini ada input, proses, output untuk kondisi ya. Kondisinya misalkan stoknya tersedia tidak. Nah, jika iya berarti bisa langsung dibeli. Ternyata kalau stoknya tidak ada, maka kita harus menunggu stoknya diupdate dulu. Nah, ini ada kondisi ya, kondisi barang ada ataupun barang tidak ada. Kemudian untuk flow map ini tidak boleh ada dokumen yang hilang dalam runtutan prosesnya ya. Jadi ketika tadi kita mengembangkan untuk analisis sistem yang sedang berjalan, tentunya setiap dokumen yang terkait ini harus ada. Jadi tidak boleh hilang dalam runtutan proses tadi ya, penjualan barang atau produk tadi. Nah, ini untuk simbolnya, ya kita bisa lihat simbol yang pertama ada kotak, tapi di bawahnya ada seperti ini ya. Ini menggambarkan dokumen manual ya. Fungsinya menunjukkan dokumen sebagai masukan dan keluaran dalam proses manual. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian ada yang seperti ember, ini simbolnya ada proses manual digambarkan dengan ini. Menunjukkan proses yang dilakukan tanpa bantuan komputer. Jadi teman-teman harus hati-hati nanti menggambarkannya ya. Jadi ketika ada proses manual, misalkan tanpa bantuan komputer, misalkan pengiriman barang ini kan prosesnya manual tanpa bantuan komputer ya, kita kirim saja secara langsung, secara offline. Nah, ini nanti bisa menggunakan simbol seperti ember ini ya. Nah, kemudian ada kondisi menunjukkan ada suatu kondisi yang harus diperiksa untuk melihat hasil dari keluaran. Tadi contohnya misalkan pengecekan stok ya, kita beli barang sebagai pelanggan, kemudian stoknya ada. Nah, kalau iya berarti lanjut ke proses check out, tapi kalau tidak ada kita akan looping atau kembali ke proses yang sebelumnya sampai stoknya sudah terisi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang keempat ini arsip ya. Gambarnya adalah segitiga. Ini gambarnya segitiga. Ya, ini menggambarkan kumpulan dokumen sejenis yang disimpan ya. Ini terkait dengan arsip, gambarnya segitiga terbalik. Kemudian ada simbol tanda panah ya, baik ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas maupun ke bawah. Ini nama simbolnya adalah aliran dokumen ya, alirannya bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya, menunjukkan aliran dokumen. Kemudian ada simbol ini untuk input data manual yang menunjukkan data untuk membentuk dokumen yang terkomputerisasi. Kemudian ada simbol kotak di sini ya. Ini proses yang terkomputerisasi ya, misalkan tadi proses pencetakan penginputan data struk ini bisa digambarkan dengan gambar kotak. Kemudian ada gambar tabung yang tidur ya. Ini menggambarkan file atau database ya. Menggambarkan penyimpanan jika menggunakan proses yang terkomputerisasi. Ini biasanya menggambarkan database atau file ya. Oke, kita akan lihat contohnya ya untuk flow map dari penjualan produk. Tadi sudah dijelaskan juga di prosedur manual bahwa pembeli tadi melihat katalog produk untuk memilih produk yang ingin dibeli. Kemudian ini contoh di distro ya.
distro melakukan pengecekan apakah produk yang dibeli tersedia atau tidak. Nah, nanti di proses yang B ini akan muncul kondisi ya, ada kondisi ya atau tidak gitu, tersedia atau tidak. Kemudian jika produk yang tersedia ada gitu ya, yang akan dibeli ini tersedia, maka petugas akan mencatat di nota penjualan. Kalau tidak ada ya sudah, berarti dia akan kembali ya, atau memilih produk yang lain. Kemudian menghitung total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, selanjutnya petugas distro memberitahukan total harga yang harus dibayar kepada pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli. Nah, nanti si petugas ini akan mencatat di dalam nota penjualan, biasanya ada 3 ya warnanya, putih, kemudian ada warna kuning dan warna pink ya. Nah, ini warna putihnya nanti diserahkan kepada pembeli, warna yang kedua, warna kuning ini akan diarsipkan oleh petugas, kemudian yang ketiga warna pink ini akan diserahkan ke pemilik ya, biasanya ke ownernya ataupun yang menjadi pengelola di situ ya, bisa juga manajernya ya. Lalu petugas distro akan melakukan update stok produknya ya. Jadi kalau sudah ada yang beli, otomatis produk stoknya ini akan berkurang. Kita gambarkan dalam flow map ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita akan buat 3 kolom dulu di situ, ada pembeli, petugas distro, lalu ada pemilik distro. Nah, di sini kita sesuaikan ya, katalog produk update. Jadi si pembeli melihat katalog, kemudian menentukan produk yang akan dibeli, dipilih dulu. Nah, ini ada simbol-simbolnya ya. Kemudian produk yang akan dibeli ini diberikan ke petugas ya, petugas yang berjaga, petugas tokonya atau distronya ya. Nah, kemudian dilakukan pengecekan stok produk. Nah, stoknya dicek nih. Jika tidak tersedia ya, kita ke yang tidak tersedia dulu. Daftar bisa memilih daftar produk yang tidak tersedia di sini. Stok produknya berarti kosong. Nanti si pembeli akan memilih produk yang lain ya. Nanti ketika dicek ternyata produknya tersedia, iya, maka nanti si petugas ini akan melakukan pengecekan dan melakukan update katalog ya, daftar produknya tersedia, kemudian membuat nota penjualan. Tadi ada 3 ya, nota yang warna putih, warna kuning, dan warna pink ya. Yang warna putih nomor 1 ini nanti akan diserahkan kepada pembeli, kemudian nota yang nomor 2 diarsipkan oleh petugas, kemudian nota yang ketiga, nah di sini ada pemilik yang sebelah kanan ya. Nah ini nota ketiga, ini untuk pemilik distronya. Nah makanya ada pemilik distro ini untuk melakukan proses ini ya, diserahkan ya. Nah ini ada simbol segitiga terbalik, ini prosesnya selesai ya, atau kita sebut sebagai arsip ya. Ini ada keterangan di belakang saya. A2 ini ada arsip stok produk, A3 untuk arsip buku penjualan, kemudian A4 arsip nota penjualan untuk pemilik distro. Nah, setelah dibuat tadi notanya 3 ya, rangkap 3, kemudian akan dicatat oleh petugas data produk yang terjual, kemudian dicatat dalam buku penjualan, kemudian nanti melakukan update stok produk. Nah, setelah tadi diberikan nota, misalkan dari si petugas ya, nomor 1 tadi, si nota ini akan dilakukan pembayaran oleh pembeli ya, pembeli menyerahkan uang pembayaran ke si petugas. Nah, ini nanti akan selesai. Nah, itu proses penggambaran dari flow map ya, jadi prosedur manual yang memang sudah dibuat ya. Ada juga contoh lain yang misalkan flow map pembuatan laporan ya. Petugas distro ini akan membuat laporan penjualan dari buku ya, yang tadi sudah dibuat, misalkan dari laporan stok produk maupun dari arsip stok produk. Kemudian laporan penjualan dan laporan stok produk dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama jadikan arsip, rangkap kedua diberikan kepada pemilik distro. Bisa juga ya pemilik distro menerima laporan per bulan dan laporan stok produk dari petugas distronya.
Nah, kita gambarkan dari analisis ini ya, analisis prosedur manual ini atau dokumen manual ini ke dalam flow map. Nah, kita bisa lihat flow map-nya ini lebih simpel. Jadi dari tadi A2 ini kan tadi ya arsip stok produk, dan A3 ini buku penjualan. Si petugas distro ini melakukan pembuatan laporan ya. Pembuatan laporan ini ada laporan stok produk 1, stok produk 2, di mana nanti stok produk yang 1 untuk arsip petugas, laporan stok produk yang rangkap 2 ini akan diberikan kepada pemilik distro ya, baik laporan penjualan maupun laporan stok produk. Nah, ini ada keterangan ya bahwa A5, A6, A7, A8 ini ada keterangannya ya, arsip laporan baik stok produk maupun arsip laporan untuk data penjualan. Nah, ini untuk flow map-nya ya. Nah, itu teman-teman untuk analisis dokumen manual yang bisa kita gambarkan ke dalam bentuk flow map ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan untuk analisis modeling yang kedua ya. Jadi tidak perlu banyak dulu. Semoga materi analisis modeling yang pertama ini bisa dipahami terlebih dahulu. Nanti jika belum jelas, teman-teman bisa kontak saya mana bagian yang belum jelas untuk bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk analisis modeling yang pertama. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas atensi dan perhatian untuk menyaksikan atau menyimak materi yang saya jelaskan. Oke, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.